Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas terbuka Excel by Mirexcel. Buat kalian yang belum kenal saya dan baru nemu channel ini, salam kenal, saya William dan channel ini saya buat untuk membahas Microsoft Excel from zero to hero. Jadi dari nol sampai mahir. So buat kalian yang mau belajar Excel dari nol atau meningkatin skill kalian di Excel, channel ini adalah channel yang tepat untuk kalian subscribe. Dan kalian juga boleh banget untuk follow sosial media saya yang lainnya seperti Instagram dan TikTok untuk banyak dapetin tips and tricks Microsoft Excel. Ini adalah materi pertama dari playlist Belajar Rumus Excel dan di materi ini saya mau bahas 6 rumus dasar yang wajib banget kalian kuasain di Excel. So, kita bisa langsung masuk ke materinya, teman-teman. Di sini saya menggunakan Excel tahun 2021 ya, atau OHS 2021. Dan ada 6 question yang perlu kita selesaikan menggunakan dataset yang sudah disediakan, teman-teman. Oh iya, buat kalian yang belum paham apa itu formula, function, dan lain-lain, kalian bisa cek video saya yang satu ini. Karena di video ini saya bahas dari nol apa itu formula dan istilah yang ada di dalamnya, teman-teman. Oke, kita bisa lanjut dulu materi yang ini. Langsung aja, di question pertama atau soal pertama, kita diminta untuk mencari berapa total nilai keseluruhan untuk Dedi Pratama. Jadi hanya nilai keseluruhan Dedi Pratama aja. Nah, di sini ada ya teman-teman nama dari Dedi Pratama. Dan ada 3 mata pelajaran, matematika, Indonesia, IPA. Nilai keseluruhannya berapa? Oke. Pertama, ketika kita ingin mengaktifkan formula di Excel, pastikan dengan mengetik tanda sama dengan. Lalu, ketik function yang paling tepat itu sum, teman-teman ya, atau sum. Jadi, function ini tuh berfungsi untuk mencari total nilai atau menjumlahkan angka, teman-teman. Sum atau summary. Dan awali dengan tanda kurung buka, teman-teman. Tandanya kita mau mulai menggunakan function sum. Dan argumen yang sum minta adalah number. Artinya, sum hanya menerima number atau angka saja. Dia tidak bisa di-input teks, teman-teman. Oke, di sini Dedi Pratama, kita blok seperti ini. Kita blok nilai matematika, Indonesia, dan IPA-nya. Lalu kita tutup kurung dan enter. Dia akan keluarin hasilnya 263. Nanti di akhir kita buat kesimpulan. Nah, yang kedua, berapa rata-rata nilai? Oke, di sini teks yang perlu kita highlight adalah rata-rata. Nilai matematika seluruh siswa. Kalau barusan kan perorangan, kalau sekarang seluruh siswa. Dan matematika. Kita bisa aktifkan formulanya dengan tanda sama dengan, lalu kita ketik average, teman-teman. Seperti ini. Nah, jadi average itu bahasa Inggris, teman-teman. Artinya, Indonesianya itu rata-rata. So, kalau kita mau cari rata-rata apapun, gunakan function average. Dan argumen yang average minta sama kayak sum, yaitu number. Dia hanya menerima angka saja. So, kita bisa blok datanya, karena di sini kita diminta matematika, kita bisa blok kolom matematika, yang ini. Oke, dan tutup kurung, tandanya kita udah menyelesaikan rumusnya. Kita enter. Hasilnya adalah 80. Jadi nilai rata-rata seluruh siswa untuk pelajaran matematika adalah 80 menggunakan function average. Yang ketiga, berapa nilai tertinggi? Oke, teks yang perlu kita highlight adalah tertinggi. Pelajaran IPA, teman-teman ya. Nah, function yang tepat digunakan untuk mencari nilai tertinggi adalah max. Kita bisa sama dengan max atau maksimal. Kurung buka. Artinya kita mau mulai menggunakan function max. Dan argumen yang max minta sama aja. Dia minta number. Oke, tahu kan? Berarti kita nggak boleh kasih teks. Kita hanya boleh kasih number atau angka. Untuk pelajaran IPA, kita bisa blok teman-teman ya, seperti ini. Untuk kolom IPA atau seleksi ini namanya. Kita tutup kurung dulu, lalu enter boleh. Kita enter langsung pun boleh. Enter langsung. Hasilnya adalah 95. Jadi nilai tertinggi seluruh siswa untuk pelajaran IPA adalah 95. Kita bisa cek teman-teman ya di datasetnya. Apakah ada nilai yang lebih tinggi dari 95 dan jawabannya enggak. Jadi jawabannya benar teman-teman ya. Nilai tertinggi adalah 95 menggunakan function max. Selanjutnya, berapa nilai terendah? Oke, kita highlight lagi teman-teman ya. Nilai terendah pelajaran bahasa Indonesia.
Nah, kita bisa ketikkan function sama dengan min. Min itu adalah minimal atau kebalikannya dari maksimal atau lawannya maksimal, minimal. Jadi kita bisa ketik min lalu kurung buka, tanda kita mau mulai menggunakan min, dan argumen yang min minta sama aja, dia minta number. Oke, kita langsung bisa blok kolom bahasa Indonesia. Seperti ini. Kita blok atau seleksi namanya, lalu kita enter. Hasilnya adalah 65. Jadi nilai terendah seluruh siswa untuk pelajaran bahasa Indonesia adalah 65, teman-teman. Kita bisa cek apakah ada nilai yang lebih rendah dari 65 dan jawabannya nggak ada, teman-teman. So, jawabannya benar. Yang kelima, berapa siswa yang mengikuti ujian? Oke, berapa siswa yang mengikuti ujian? Berarti ada berapa peserta kayak gitu. Nah, rumus yang bisa kita gunakan adalah kaunta, teman-teman ya. Kita bisa sama dengan kaunta dan kurung buka. Seperti ini. Nah, jadi fungsi dari kaunta itu sendiri untuk menghitung jumlah data teks. Dan argumen yang kaunta minta adalah value. Ini berbeda dengan function sebelumnya, di mana function sebelumnya mereka itu minta number, teman-teman. Sedangkan kaunta dia mintanya value atau nilai. Dan value ini bisa berupa teks atau number. Oke? Nah, jadi value ini nggak spesifik. Dia harus teks atau dia harus number. Dia bisa keduanya. Tapi untuk function kaunta ini hanya bisa atau hanya berfungsi untuk menghitung data teks. Maka dari itu kita bisa blok nama siswanya atau peserta ujiannya. Seperti ini. Blok atau seleksi, dan kita enter. Hasilnya adalah 10. Jadi ada 10 siswa yang mengikuti ujian ini. Oke, dan menggunakan function kaunta. Jadi kita menghitung data teks, bukan number. Terakhir, ada berapa siswa yang mendapatkan nilai matematika? Berapa siswa lagi nih, teman-teman? Tapi yang mendapatkan nilai matematika. Kalau kita lihat di dataset, teman-teman ya, ada beberapa sel yang kosong, teman-teman. Atau ada beberapa siswa yang nggak dapat nilai matematika. Entah kenapa, teman-teman. Mungkin karena mereka lagi sakit atau lagi izin yang menyebabkan mereka nggak dapat nilai matematika dan perlu ujian ulang. Kayak gitu. Nah, rumus yang bisa kita gunakan untuk menghitung data angka adalah sama dengan count, teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau barusan itu count tak. Kalau sekarang count aja. Jadi count. Dan argumen yang count minta sama seperti kaunta, yaitu value atau nilai. Barusan saya udah jelasin ya. Kalau value itu, dia itu bisa dikasih teks atau bisa dikasih number. Tapi untuk function count, dia hanya menerima atau berfungsi untuk menghitung angka saja. Oke, jadi kalau kaunta dia menghitung data teks, kalau count dia menghitung angka aja. Oke, kita blok kolom matematika atau seleksi dan enter. Hasilnya adalah 7, teman-teman. Jadi hanya ada 7 orang yang mendapatkan nilai matematika dan 3-nya dari 10, teman-teman ya. Kan pesertanya ada 10, total pesertanya ada 10, tapi hanya ada 7 orang yang dapat nilai matematika. Sisanya mereka perlu ujian ulang atau ujian susulan. Dan kita menggunakan rumus count untuk menghitung data angka. Oke, kalau udah selesai, kita bisa masuk ke kesimpulannya. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman, kalau kita mau mencari total nilai angka, kita bisa gunakan function sum, teman-teman, atau artinya summary atau penjumlahan. Dan tadi case nyata yang kita kerjakan adalah mencari total nilai dari Dedi Pratama. Oke ya. Nah, selanjutnya ketika kita ingin mencari rata-rata, teman-teman, nilai angka, kita bisa gunakan function average. Nah, average ini bahasa Inggris, bahasa Indonesianya artinya rata-rata. Sama aja, teman-teman. Jadi kita bisa cari
rata-rata nilai itu menggunakan function average, dan case nyata yang tadi kita selesaikan itu untuk mencari rata-rata nilai matematika seluruh siswa yang ini. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai tertinggi nih teman-teman, kita bisa gunakan function max atau artinya maksimal. Jadi kalau kita mau cari nilai tertinggi, ingat angka, kita bisa gunakan function max. Oke? Nah, lalu kebalikan dari max, kalau kita ingin mencari nilai terendah, kita bisa gunakan function min atau minimal. Oke teman-teman ya, dan tadi case nyata yang kita selesaikan untuk max dan min adalah ini ya. Nilai tertinggi untuk pelajaran IPA kita gunakan max, hasilnya 95, dan nilai terendah untuk pelajaran Indonesia kita gunakan min, hasilnya 65. Nah, selanjutnya rumus Counta. Jadi kalau kita mau menghitung, mau menghitung ada berapa data teks, kita bisa gunakan Counta. Ingat teman-teman ya, teks itu alfabet. Kita bisa gunakan rumus Counta, dan tadi argumen yang Counta minta itu sedikit berbeda dengan function yang sebelumnya kita gunakan, yaitu value teman-teman. Di mana value ini bisa kita input teks atau bisa juga kita input number. Value artinya nilai. Terakhir, kalau kita mau menghitung data angka, kebalikan dari Counta, kita mau menghitung data angka, ya, kita bisa gunakan function count. Count ini berfungsi untuk menghitung data angka, dan sama aja argumen yang count minta sama dengan Counta, yaitu value. Artinya kita bisa menginput teks atau angka, tapi untuk count ini dia hanya berfungsi untuk menghitung jumlah angka. Paham teman-teman? Oke, jadi di video kali ini kita udah paham teman-teman ya. Kalau kalian belum paham, kalian bisa komen aja, nanti saya bantu jelasin lagi di kolom komentar. Kita udah mempelajari atau membahas 6 rumus dasar yang wajib kita pahamin di Excel atau wajib kita kuasai di Excel. Karena ini pasti keluar, baik untuk kerjaan atau untuk teman-teman yang kuliah atau mungkin sekolah di administrasi atau accounting, ini pasti kepake banget teman-teman. 6 rumus ini rumus wajib. Jadi hukum wajib itu kalau ditinggalin dosa teman-teman ya. Wajib, harus banget kalian kuasain. Oke, dan mungkin cukup sekian ya materi yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kalau kalian rasa penyampaian saya terlalu cepat atau ada yang belum kalian pahami, kalian boleh komen aja di kolom komentar, nanti saya bantu jawab apa yang kalian gak paham. Dan kalau kalian ngerasa terbantu atau dapetin manfaat dari video ini, kalian bisa dukung saya dengan subscribe channel ini dan like teman-teman. Oke? Seperti itu. Dan kalian juga boleh banget, jadi saya ada ebook juga yang ngebahas 75 lebih rumus Excel yang fundamental yang wajib kita ketahui beserta file latihannya. Dengan cara kalian bisa klik channel saya lalu klik link yang ada di bio channel saya. Nanti ada ebook yang ngebahas 70 lebih function atau rumus Excel. Dan mungkin cukup sekian ya teman-teman materi yang bisa saya bawakan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next video.